Teman-teman coba amati di sini. Kita mulai menambah jurnal transaksi dan jurnal kertas kerja lagi. Kalau dulu sebelumnya kita hanya belajar yang dasarnya, jurnal transaksi itu ada yang beli, mencatat dividen, net income, kemudian amortisasi Eko BV, jurnal kertas kerja, ada yang tentang eliminasi income from S dan sebagainya, ada tentang mencatat NCI share dan sebagainya, eliminasi equity, alokasi amortisasi ekses, amortisasi, terus bagaimana mengeliminasi kalau ada resiprokal hutang piutang antara induk sama anak. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Dasar itu tetap digunakan, dasar itu tetap harus ada. Kemudian ditambahkan lagi, kalau dalam proses berjalannya antara transaksi induk dan anak itu ada yang disebut dengan intercompany transaction. Artinya ada jual beli tapi melibatkan parent sama subsidiary itu dari istilahnya dari satu badan yang sama gitu ya. Karena subsidiary-nya sudah diakuisisi sama parent, jadi parent sama subsidiary itu adalah bagian yang sama. Nah, jika ada transaksi internal yang disebut dengan intercompany transaction itu, maka kita nanti ada tambahan yang harus kita ketahui. Otomatis nambah jurnal transaksi dan nambah eliminasi di jurnal kertas kerja. Bagaimana cara mengidentifikasi ada informasi itu atau enggak? Coba kita amati ya. Di paragraf awal ini informasi biasa. Parent membeli subsidiary lah, kondisinya ekuitas atau net asset subsidiary seperti itu waktu dibeli seperti apa. Kemudian kalau ada ekses dialokasikan ke goodwill kah atau identifiable asset apa, nanti ada cara amortisasinya. Selama tahun berjalan ada pembagian net income sama dividen, itu informasi yang biasa. Nah, coba amati yang ini sekarang. Mulai ke depannya, mengacu di textbooknya BIMS. Mulai chapter 5, 6, 7. Itu ada sesuatu yang dijual beli antara parent sama subsidiary. Nanti kita pelan-pelan berjalan, hari ini kita fokus ke chapter 5 dulu. Tapi sekalian kita intro biar tahu apa perbedaan antar chapter nanti yang akan kita temui di kedepannya. Chapter 5, transaksi antara parent sama subsidiary-nya itu membahas tentang inventory. Inventory itu persediaan barang dagangan. Nanti chapter 6 yang kita jual beli adalah tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, aset tetap, property, plant, equipment. Atau kita sebut plant asset juga bisa. Nanti di chapter 7, transaksi jual belinya adalah obligasi yang kita sebut dengan bonds payable. Nah, kita kembali dulu ke inventory. Jadi, dalam sebuah case konsolidasinya nanti, itu akan bertambah informasi tentang siapa yang jualan inventory. Bisa P yang menjual persediaan barang dagangan inventorinya ke S, bisa sebaliknya teman-teman. Pokoknya antara P sama S saling jual beli persediaan. Tapi bisa P-nya yang jual, bisa S-nya yang jualan. Rata-rata informasi yang kita butuhkan nanti ya, nanti kita akan bahas sebentar lagi. Intinya untuk mencari unrealized realized profit. Nah, itu kurang lebih kita membutuhkan harga pokok barang yang dijual, kita jual jadi di markup, diberikan laba dijual jadi berapa. Kemudian kita butuh nanti istilah persediaan akhir yang belum laku ya. Dari sana nanti kita akan mengeliminasi unrealized profit. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang apa itu unrealized profit sama realized profit, saya mau menjelaskan dulu tentang istilah ini, downstream sama upstream. Di chapter 5, 6, 7, kalian harus menemukan siapa yang menjual ya. Di sini contoh kita ini, apakah downstream atau apakah upstream? Coba teman-teman lihat ya. Kalau parent yang menjual ke subsidiary, seolah-olah parent itu kan tingkatan derajatnya lebih tinggi daripada anak gitu kan. Nah, jadi seolah-olah panahnya itu lurus ke bawah. Dari parent jualan ke subsidiary itu disebut dengan anak panahnya turun ya, makanya istilahnya downstream. Kalau sebaliknya, anak subsidiary yang menjual persediaannya ke parent, seolah-olah kan anak panahnya naik. Makanya transaksi ini disebut dengan upstream. Teman-teman coba amati. Ini downstream atau upstream yang dicetak bold ini. Selama tahun 2011, ya Lilia, P menjual persediaan barang dagangan ke S berarti? Downstream. Downstream.
Nah, itu berlaku untuk semua chapter 5, 6, dan 7. Jadi kalau P yang menjual tanah, P yang menjual bangunan, P yang menjual peralatan, P yang menjual obligasi, itu namanya downstream. Tapi kalau dibalik, S yang menjual inventory, S yang menjual aset tetap, S yang menjual obligasi, itu berarti upstream. Kalian sepakati itu dulu dari awal. Di sini nanti Excel-nya sudah saya bedakan, bagaimana pencatatan downstream itu persamaannya apa, perbedaannya apa dengan upstream. Nah, ada baiknya kalian tahu downstream dulu baru upstream. Nah, kenapa? Ya karena downstream itu lebih nggak rumit. Istilahnya satu kali ngitung jadi. Kalau upstream nanti ada tambahan lah apa yang harus kita lakukan. Jadi kita kenali dulu, hari ini kita mulai dari chapter 5 upstream. Seperti biasa, kita harus menganalisa EKBV dulu dalam sebuah soal. Ini bukan chapter 5, ini bagian dari chapter 4 yang sudah berlalu itu, yang memang dasar kalau step by step kita melakukan konsolidasi. Coba temukan, bareng-bareng dijawab. Kosnya yang mana? 720.000. Betul, 720.000. Teman-teman, seringkali kalian itu salah mengartikan itu, lihat ininya loh. P membeli S. Loh, di mana-mana intronya konsolidasi itu harus parent yang membeli subsidiary. Nah, chapter 5 nanti downstream upstreamnya itu bukan lihat dari kata-kata itu, tapi dari kata-kata inventory-nya. Siapa yang jualan inventory-nya? Bukan kata-kata utamanya. Kalau kata-kata utamanya intronya ya pasti P lah yang membeli S. Oke, book value yang disebut dengan book value adalah Kalau stok ditambah return earning kalikan kepemilikan. pintar. Gimana tuh? Berapa? Langsung sebut aja. Sudah semakin 500.000 ahli. tambah 600.000 dikali kepemilikan. Pintar. 80. 720 kurangi 480 berarti 240. Selanjutnya kita alokasikan 240.000 itu ke aset-aset yang disebutkan di sana yang punya nilai buku sama nilai pasar berbeda. Masih ingat? Ayo coba bareng-bareng. Plan-nya berapa? Plus atau minus? Plus 20.000. Betul. Karena ini kita punya aset di buku dicatat 60, di pasar lebih tinggi berarti kita untung 20. Apalagi? Buildings. Buildingnya untung atau rugi? Plus atau minus itu? Untung. Untung berapa? 80. Kalau equipment? Untung juga 20.000 20.000. berapa? 20.000. Ya, bagus. Untung 20.000 ya. Kalau aset di pasar lebih tinggi untung, kalau hutang di pasar lebih rendah untung. Kemudian teman-teman kalikan dengan persentase kepemilikan. Sambil jika ada yang bingung, mau diulang, mau bertanya, silakan ya. Saya di sela aja. Bisa lewat ngomong langsung, bisa lewat chat. Nah, sisanya, ini kan totalnya harus sama 240. Sisanya disebut dengan goodwill ya. Kita hitung di sini sumnya 96. Sedangkan totalnya harus kembali jadi 240. Berarti goodwill-nya 240 kurang 9. Nah, kita sekalian memutuskan nanti buat ngisi jurnal, kita butuh amortisasi. Bakalan ditanya jurnal terkait transaksi 2012. Padahal belinya 2011. Ya mau nggak mau kita buat dari 2011, buat lagi nanti sampai 2012. Aturan amortisasi, land-nya tidak didepresiasi. Kalau buildingnya ternyata 20 tahun, berarti gimana amortisasinya building? 24 dibagi 20. Ya. Plus atau minus? Di minus. Kalau pertamanya plus, maka amortisasi tujuannya biar jadi 0, jadi minus. Bagus. Kemudian equipment, aturannya 4 tahun, berarti 16.000 dibagi 4. Karena pertamanya plus, berarti aturan amortisasinya minus. Goodwill, tidak ada keterangannya, tapi selalu diingat ya, goodwill itu tidak diamortisasi. Nah, terus kita coba lihat total amortisasinya 7.200 negatif. Kita buat jurnal transaksi dulu ya. P membeli S, sebutkan bersama-sama apa jurnalnya. Investment in S to cash. Investment in S to cash. Nilainya kita gunakan perolehannya tadi ya, kita membeli dengan 720.000.
Lalu jurnal dividen. Cash to investment in S. Cash to investment in S. Dividennya berapa banyak? Kita coba lihat. Ada 2 tahun itu. Tahun 2011-nya 50.000. 50, tahun depannya 80.000. Jangan lupa dikali dengan kepemilikan. Lalu, jurnalnya net income adalah Investment in S to income from S. investment to income. Kita cek coba di sana. Lihat teman-teman, net income-nya berapa? 80.000. Tahun 2011, lalu tahun 2012-nya 100.000. 100.000. Jangan lupa dikalikan dengan kepemilikan. Terakhir ya, persiapan jurnal yang terakhir yaitu jurnal amortisasi. Apa jurnal amortisasi? Kita butuh melihat plus atau negatifnya tadi yang dihasilkan dari tabel yang kita buat ya. Ayo teman-teman coba dijawab bagaimana. Income from S to investment in S 7.270. Karena negatif, maka income to investment. Nilainya sebesar yang tadi sudah ditemukan di tabel. Oke. Kemudian kita jangan membuat saldonya dulu. Karena kita punya tambahan sekarang sudah belajar chapter 5. Kita akan belajar tambahan jurnal transaksi khusus jika ada transaksi intercompany transaction tentang penjualan persediaan. Kita fokus dulu ke paragraf yang memang bicara tentang chapter 5. Coba kita amati dulu yang tahun 2011 di sini. Selama tahun 2011, P menjual persediaan barang dagangan ke S. Harga pokoknya 60, dijual jadi 80.000. Nah, nanti arahnya ya teman-teman. Berarti kan persediaannya 60.000, kemudian terjual ke S jadi 80.000. Nah, di S itu ya selama setahun itu bisa jadi 80.000 itu laku semua terjual keluar, bisa jadi ada yang belum laku kan. Nah, di akuntansi kalian akan mengenal istilah unrealized dan realized profit. Kita cari dulu yang paling penting itu unrealized dulu sekarang. Nah, apa sih pengertiannya unrealized profit? Unrealized itu berarti kan belum sah, belum profit yang belum bisa direalisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan unrealized profit? Profit yang terkandung di persediaannya P yang dijual ke S tapi masih di gudangnya S. Jadi kalau jualannya itu cuma antara parent sama subsidiary mengandung profit, profit itu di akuntansi unrealized. Kenapa unrealized? Ya nggak salah, itu cuma berputar-putar antara parent sama subsidiary. Kapan menjadi realized? Kalau dari parent ke subsidiary, nah subsidiary-nya itu mampu menjual keluar. Berarti kalau upstream, S yang menjual ke P, subsidiary yang menjual ke parent, itu masih unrealized. Nanti kalau dari parent berhasil menjual ke pihak luar, eksternal, itu baru disebut dengan realized profit. Nah, teman-teman kuncinya cari unrealized profit dulu untuk chapter 5 ini. Kita mau bicara jurnal transaksi berikutnya, kita harus mengakui berapa banyaknya unrealized profit. Caranya teman-teman, akhir tahun kita cari saldo persediaan akhirnya tadi yang dari P dijual ke S. Nah, di gudangnya S itu loh, berapa persediaan akhir yang belum laku terjual. Itu akan mengarahkan kita untuk menemukan unrealized profit-nya. Kalian sudah dapat logikanya belum? Kalian sudah bisa bayangin transaksinya belum? Sambil kita lanjut ya. Di sini dikatakan, persediaan akhir tahun
di S, di gudangnya S yang dulu dibeli dari P itu sisa 20.000 yang belum laku. Nah, itulah angka itu yang nanti akan jadi jembatan kita untuk menemukan berapa besarnya unrealized profit. Caranya bisa teman-teman menggunakan kali silang. Harga pokoknya 60, dijual jadi 80.000 tadi. 60 dijual jadi 80.000 kan. Nanti kalau persediaan akhirnya yang belum laku milik S yang dulu dibeli dari P 20.000, persediaan ending ini kan ada di gudangnya S. Berarti itu pakai harga jual teman-teman. Nah teman-teman harus bisa menemukan pokoknya dulu berapa. Bisa nggak secara matematis? Kalau kita punya info ya, angka 60 dijual jadi 80. Lah, angka 20 itu loh. Pokoknya berapa? Ini sudah harga yang lebih mahalnya, harga aslinya, harga pokoknya berapa? Bisa nggak? Gimana caranya? Kali sih. Gimana Gianti? Menemukan pokoknya gimana? Dikali silang 60.000 kali 20 dibagi 60.000 kali 20.000 sama dengan pokok dikali 80.000 kali silang. Lalu untuk menemukan pokoknya berarti gini? 60 dikali 20 dibagi 80. Sekali. Hati-hati Giani. Ini kita masih ketemu pokoknya. Sedangkan pertanyaan saya, berapakah unrealized profit yang terkandung di dalam persediaan tersebut? Jadi pokoknya 15, harga jualnya 20. Nah, berarti profit yang terkandung di dalamnya berapa? 5.000. 20.000 dikurangi 15. Inilah teman-teman yang disebut dengan unrealized profit. Ya, poin plus untuk Giani. 5.000 yang disebut dengan unrealized profit tadi, selisih antara harga pokok sama harga jual yang terkandung di persediaan akhir yang belum laku di gudangnya S itu kan namanya unrealized profit. Kita catat ya. Jurnal transaksi untuk mencatat unrealized profit itu ternyata debitnya income, kreditnya investment. Nah kok bisa? Ya kan masih unreal. Nanti kalau sudah real, investmentnya sungguhan bertambah aset di debit, income-nya pendapatan sungguhan bertambah di kredit. Kalau belum unreal ya tinggal dibaliknya aja logikanya. Nah besarnya berapa? Yang tadi kalian susah-susah temukan itu. 5.000 itu tadi besarnya. Lalu pakai asumsi di BIMS ini ya. Unrealized profit tahun lalu akan realize tahun depannya. Jadi unrealized profitnya 2011 akan realize 2012. Kok bisa begitu? Ya berarti persediaannya tahun lalu itu nanti kalau tahun depan ada penjualan, persediaan yang tahun lalu tuh jual dulu, baru persediaan yang baru kita beli tahun depannya gitu ya. Ya kayak dulu macam first in first out itu loh teman-teman. Jadi yang kita sudah punya di gudang kita keluarin duluan, first in first out. Oke. Kemudian kita akan menemukan unrealized profit lagi buat tahun depannya ya, yaitu tahun 2012. Dari informasi, selama tahun 2012, P menjual persediaan barang dagangan, harga pokoknya 90, dijual 120. Ingat ya, unrealized kalian harus mencari kata kuncinya dari persediaan akhir yang belum laku. Karena ini P jualan ke S, berarti persediaan akhir yang belum lakunya di gudangnya S. Nah, di gudangnya S itu persediaan akhirnya masih ada 45.000. 90 dijual jadi 120. Harga jual yang persediaan akhirnya masih ada 45. Kalian temukan pokoknya dengan cara kali silang. Nanti pokoknya ketemu 33750. Berarti unrealized profit yang terkandung di persediaan akhir 45 kurangi 33750. 11.250. Jurnalnya sama untuk mencatat unrealized profit income to investment. Masukkan 11.250 ya. 11.250 ini akan realize tahun depannya yaitu 2013. Karena pertanyaan kita hanya mengcover sampai 2 tahun, sampai 2012 ya sudah berhenti sampai sini. Lalu karena tidak ada transaksi tahun 2010-nya, tahun lalunya, ini kan 2011. Tahun lalunya 2010 kan belum ada cerita tentang persediaan. Belum ada akuisisi malah 2010. Dan jadi nggak ada ya. Karena unrealized tahun lalunya nggak ada. Unrealized profit tahun sebelumnya akan realize tahun depannya. Realize itu ketika profit tadi terjual ke pihak luar.
Ada alternatif cara lain untuk menemukan unrealized profit yang tadi selain melalui mekanisme kali silang. Kalau kali silang tadi kan 60 dikali 20 dibagi 80, kita dapetin di sini pokoknya berapa. Terus harga jual kurangi pokok, baru ketemu profitnya ya. Ada sih alternatif cara lain, matematika juga. Kita cari aja, kalau harga pokoknya 60, dijual jadi 80.000. Berarti profitnya kan 20.000, betul ya? Nah, profit 20.000 itu setara berapa persen? Kalian cari dulu. Berarti 20.000 dari pokoknya 60.000, 20 per 60, persentase kan teman-teman? 33,33%. Nah, kalau kalian mau pakai cara ini juga boleh. Mencari profit yang terkandung di harga jual 20.000. Jadi kalau harga jualnya 20.000, profit yang terkandung di dalamnya berapa? Matematika ini. Profit per sesuatu yang utuh ditambah profit. Harga jual itu kan sesuatu yang utuh ditambah profit. Kalikan dengan 20.000 tadi juga bisa. Jadi 33% per 133% kalikan 20.000. Nah, kalau kalian ada yang punya ide menggunakan cara seperti ini juga silakan. Ini langsung ketemu profitnya. Kalau yang tadi kan masih harus mengurangkan ya, 20 dengan 15.